salam jumpa sahabat RPK dengan saya Argo untuk program pilihan orang percaya kali ini, POP. Dan sahabat RPK, kali ini kita akan bahas tentang 77 tahun negara kita, Republik Indonesia. 77 tahun Republik Indonesia saat ini sudah menjadi bangsa yang baik, sahabat RPK, dengan slogan Indonesia majunya pasti kita tahu ya. Namun sahabat RPK, sebenarnya kayak gimana sih Indonesia saat ini di iklim kemerdekaannya? Belakangan ini kita bahas mengenai bahasa, sekarang kita bahas mengenai segala sesuatunya dalam kehidupan di negeri ini bersama dengan Dr. John Palinggi kali ini, yang adalah seorang pelaku bisnis dan juga pengamat ekonomi. Tapi kita akan bicara banyak hal sahabat RPK dalam membahas keberadaan Indonesia, baik itu masalah budayanya, sosial kemasyarakatannya, dan juga keberadaannya pokoknya di iklim kemerdekaan ini. Selamat jumpa lagi Pak John. Ya, selamat berjumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam dalam kebajikan. Wete Tuntien. Wow, Pak John masih menjadi penyatu bangsa. Terima kasih Pak John untuk kesempatannya kita dikasih untuk berbincang tentang 77 tahun Republik Indonesia ini. Pak John, kalau kita mau jujur seperti apa keberadaan kita, sebenarnya sudah menjadi salah satu bangsa yang dibanggakan gitu Pak John ya. Banyak orang luar juga udah membanggakan Indonesia, tapi kalau dari pengamatan Pak John sendiri dalam kesehariannya nih, memang ada yang bagus, ada yang kurang, tapi paling enggak secara menyeluruh dari kacamata Pak John tuh gimana Pak John? Ya, bendera Sang Saka Merah Putih setiap 17 Agustus itu dikibarkan. Jadi setiap 17 Agustus kita kibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Yeah. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia itu merayakan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau demikian setiap tahun kita naikkan bendera, kita nyanyikan Indonesia Raya, kemudian kita sadar bahwa kita sedang merayakan hari proklamasi. Kita menyatakan bahwa kita berdaulat, kita bebas dari penjajahan dan mempertegas eksistensi bangsa kita. Sebetulnya apa maknanya? Jadi kalau pertanyaan sampai seberapa jauh? Ya, 77 tahun kita merdeka, kita sudah lalui berbagai. Yang paling pokok kalau kita merayakan 17 adalah adakah dalam jiwa hati kita, pikiran kita untuk mengenang para proklamator kita. Oke. Saya tidak pernah akan ada di kantor ini, tidak pernah pakai baju gini kalau tidak ada proklamator. Jadi penghormatan terhadap mereka yang telah memproklamirkan bangsa dengan jerih payahnya sendiri, yang di dalamnya terhimpun berbagai orang yang beragama beda. Bahkan di dalamnya juga ada orang Tionghoa yang mempersiapkan kemerdekaan itu. Jadi kita mempersiapkan kemerdekaan, bahkan sampai merdeka itu di dalamnya berbagai elemen, dari suku-suku, dari pulau-pulau, dari yang beragama beda ada, bahkan ada orang Tionghoa juga di situ. Tapi kita sepakat bahwa kita dirikan bangsa ini atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Artinya memang kita berbeda, tapi kita satu dalam membangun bangsa ke depan. Nah, saat itu adalah ikrar bahwa kita beda, tapi kita bersatu. Apa yang harus dilakukan? Kita berbeda satu, kita saling menghormati, saling menghargai, kita bersatu rukun dan damai. Nah, perjalanan bangsa selama 77 tahun harus kita katakan bahwa sampai di sini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwase, telah menyertai bangsa ini. Apapun yang terjadi di bangsa ini, suka duka, pahit atau manisnya perjalanan bangsa, ada kepahitan di mana-mana, ada hina menghina, tapi banyak juga kegembiraan, banyak juga. Jadi hal-hal yang timbul suka dukanya itu banyak,
tetapi banyak kegembiraan juga, kebahagiaan yang dialami, dan itulah kehidupan. Kita tidak bisa melihat bahwa selalu dari mulut kita itu muncul satu caci maki yang membuat orang lain sakit. Muncul fitnah-fitnah, kebohongan, dan juga hal-hal yang tidak baik. Harus kita mencoba mengolah diri. Peliharalah hatimu, sebab dari situ berpancar kehidupan. Kita coba pelihara hati, sehingga mulut kita juga mengeluarkan hal-hal yang positif. Sekalipun kita sedang menghadapi cobaan-cobaan, ya mungkin karena ada COVID, ada peperangan, Ukraina, Rusia, ada lagi ini, mulai merasa takut karena Taiwan, China dan Amerika. Ada lagi berbagai hal dialami bangsa kita. Tapi yang paling hebat adalah semua bangsa di dunia merasa resah, sampai negara besar pun resah. Tapi coba lihat hari ini, saya ulangi, hari ini dan berapa 1-2 tahun yang lalu kita masih bisa ya lebih baik dari bangsa lain. Hidup normal. Saya ingin tegaskan, kita masih lebih baik dari bangsa lain. Oke. Kita masih lebih baik dari bangsa lain. Dan itu juga harus menarik kesadaran kita sebagai masyarakat tentang situasi merdeka yang awalnya oleh para founding proklamator itu ya. Pak John, kalau kita lihat sekarang kan udah masuk ke era digitalisasi teknologi gitu ya. Ada juga tuh konten-konten yang nggak menarik yang membuat keretakan antar bangsa. Kalau Pak John memandangnya gimana tuh Pak John? Ya, aspek-aspek negatif dari munculnya teknologi informasi itu tidak bisa dihindari, karena teknologi itu hanya bisa diatasi dengan teknologi juga. Tidak bisa aspek negatif dari teknologi diatasi dengan saling caci mencaci, saling menyalahkan. Harus diatasi dengan teknologi. Masalahnya adalah kita masih tertinggal dari aspek teknologi yang terkait dengan digitalisasi, karena apa yang kita gunakan di Indonesia masih produk bangsa-bangsa lain. Tidak, kita belum memproduksi perangkat-perangkat teknologi yang mampu mengendalikan itu. Kalau di Cina sana, saya ke Cina, itu saya lihat ada 4.000 orang dalam satu ruangan panjang untuk hanya memelototi itu komputer. Nanti kalau ada berita liwat yang kurang bagus bagi pemerintahan maupun negara, langsung diputus dan dicari orangnya. Kalau kita, saya tidak tahu cara pengendaliannya. Yang sering saya terima adalah, saya akan putus ini, saya banyak, tetapi beredar hal-hal yang saling. Nah, saya melihat dalam pengendalian frekuensi maupun berita ini sudah ada kemajuan. Ada kemajuan, tapi belum maksimal. Pak. Karena setiap orang bisa mengeluarkan pendapatnya yang begitu vulgar, kemudian di medsos, di YouTube saling menghina. Ini sebetulnya kurang baik bagi generasi kita yang akan datang. Itu biasanya antisipasinya memang dari masyarakat juga, tapi malah menimbulkan pertikaian sih Pak John ya. Nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa begitu ya. Seperti itu, harus dengan teknologi juga. Jadi kalau ada kerusakan lingkungan akibat manusia, harus diatasi dengan manusia juga, kerusakan lingkungan. Kalau ada kerusakan terkait dengan informasi teknologi yang diakibatkan dengan teknologi, harus diatasi dengan teknologi. Nah, kemampuan kita ke arah sana belum sepenuhnya sempurna. Tapi masih ada harapan untuk lebih baik gitu ya Pak John ya? Tentu. Menjadi anak bangsa dalam proklamasi ke-77 ini, tidak boleh kita berpikiran pesimis. Tidak boleh. Ya, dalam kepahitan sekalipun masih kita harus bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah dan Sang Hyang Widi Wase, bahwa hari esok pasti lebih baik selama di dalam jiwa kita, roh kita, ya, nurani kita, hati kita ini masih dikelola dengan baik. Masalahnya kalau ini hati kita sudah penuh dengan hal-hal negatif, pikiran-pikiran yang kurang baik, menganggap rendah manusia lainnya, kita tidak bisa hidup lebih baik untuk masa mendatang. Iya. Baik. Pak John, kita sekarang mau tanya-tanya tentang perekonomian bangsa ini ya saat ini. Tapi nanti dulu Pak John,
Kita akan kembali lagi sahabat RPK setelah yang satu ini. Sahabat RPK, masih bersama dengan saya Argo, juga ada Bapak Dr. John Palinggi bersama kita. Kita masih bicara tentang 77 tahun Republik Indonesia, sahabat RPK ya. Tadi udah bicara tentang banyak hal tentang di iklim kemerdekaan secara global, bagaimana secara luas, bagaimana sampai juga tentang teknologi akhirnya, sahabat RPK. Dan sekarang kita seperti yang tadi sebelum dengerin yang barusan, kita akan tanya masalah perekonomian. Ini dari masalah kesadaran menghormati kemerdekaan, Pak John, gimana ekonomi Indonesia saat ini dari kacamata Pak John yang adalah pelaku bisnis dan juga pengamat ekonomi dan ya. Ya, tentu pertanyaan kapasitas saya di bidang perekonomian. Saya adalah pelaku bisnis sudah 45 tahun terus-menerus tanpa cacat. Ya. Itu dulu. Betul. Yang kedua, saya amati penyelenggaraan pemerintahan kurang lebih 38 tahun terus-menerus dan tidak berhenti. Jadi saya amati memang setiap pemerintahan, setiap waktu pemerintahan ini, periode pemerintahan masing-masing itu dengan tantangan dan aspek peluang pengembangannya. Masing-masing punya tantangan tersendiri. Karena dimensi waktu dan situasional dunia dan bangsa itu berbeda-beda. Mulai dari Pak Soekarno, presiden kita, Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Pak Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Mega, dan 2 kali SBY dan 2 kali Pak Jokowi. Saya melihat masing-masing itu dengan gaya pemerintahannya dan pelaksanaan tugasnya itu berbeda-beda. Tetapi dari dimensi waktu dan tantangannya itu sama saja. Ada yang sangat berat, ada ringan, tidak ada yang ringan. Ada sangat berat, sedang berat, dan ada yang bisa diatasi. Dan saya belum pernah melihat bahwa ada penyelenggaraan pemerintahan yang gagal. Belum. Ya, semuanya masih berlangsung baik. Dan yang paling menonjol adalah dari era masa pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Karena dengan kepercayaan yang begitu meluas dari global, dari dunia, hubungan bilateral, multilateral itu, para kepala negara dari pemerintahan negara-negara besar memungkinkan memberikan kita kerjasama dalam bentuk pinjaman untuk mengatasi masalah. Dan ini sendiri itu berwujud dalam bentuk proyek infrastruktur strategi nasional yang 2016 itu dijalankan. Dan sekarang ini itu berlangsung dengan baik. Jalan, jembatan, pelabuhan, udara, laut, udara, apa segala macam perumahan berlangsung dengan baik. Jadi pinjaman ini bukan minjam terus dipakai, dan itu ada wujudnya. Dan untuk saya lihat untuk periode tahun 2023 itu pemerintahan itu lebih menekankan terhadap pembangunan ibu kota negara dan penyelesaian aspek yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi rakyat. Ini ngomongin IKN ya, jadi kita jadi ada gambar nih Pak John. Wah, nanti saya mau nanya IKN, tapi yang saya mau tanya dulu ini, kalau kita ngomong rencana besar, bukan rencana besar, maksudnya di masa pandemi nih kemarin nih, kan setiap negara punya goncangan juga nih. Iya. Kalau khusus Indonesia dari masa pandemi sampai sekarang juga masih masa pandemi, tapi sekarang kan udah agak sedikit berkurang gitu. Gimana Pak John melihat ini masalah perekonomian Indonesianya? Ya, kalau kita kan tidak bisa berbicara atas diri sendiri saja. Karena sistem mata rantai ekonomi itu tergantung secara bilateral, multilateral, secara global. Ketergantungan mata rantai ekonomi ini tergantung dengan negara lain. Contoh saja, kita kelabakan
kita agak repot karena Ukraina diserang, tepung terigu tidak datang. Biji-bijian susah. Iya, iya. Dan yang lebih berat, transportasi laut itu tidak bisa berlangsung baik karena ketakutan para pemilik kapal. Asuransi tidak mau mengasuransi kapal, dan juga keselamatan kapal, sehingga apa yang terjadi? Kontainer juga terbatas. Akhirnya ini mata rantai dari kebutuhan pangan dan energi itu sangat terganggu. Jadi kita, kalau Bapak Presiden bilang 60 negara yang akan segera mengalami krisis, ya benar. Ya benar, betul. 60 negara besar pun kalau kita lihat penderitaannya sangat banyak, besar sekali malah. Tetapi kita masih bisa, saya pikir saya harus katakan pada media ini bahwa saya pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi-Wase, karena memang masih sangat bagus kita. Masih bisa kemana-mana. Dan saya kira kalau banyak orang mengeluh, ya tidak ada makan, ya tidaklah. Masih ada makanan. Iya. Berarti memang kalau dilihat dari rantai ekonomi global sendiri, Indonesia termasuk yang terselamatkan gitu ya. Nggak seperti 60 negara itu ya Pak John ya. Kira-kira bukan terselamatkannya. Indonesia melalui kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo mampu mengelola pemerintahan dengan membangun kepercayaan negara-negara besar yang memungkinkan membantu kita dalam membangun negara ini. Jadi ingat, kepercayaan dari negara besar lainnya kepada Indonesia, karena yang dilihat itu Bapak Presiden dipercaya. Nah, buktinya nanti Oktober nanti menjadi presiden dari G20. Yeah. Ya, kemudian nanti menyusul nanti mungkin presiden ASEAN juga ini. Jadi luar biasa ini, luar biasa. Tapi itu dari semua hal yang dicapai Bapak Presiden, saya lihat bahwa di atas Bapak Presiden itu ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi-Wase, yang menolong ini beliau untuk melakukan tugasnya. Ada. Ya, itu harus diyakini. Secara pribadi kalau kita ada sukses, jangan bicara kita orang hebat. Betul. Jangan pernah sombong. Perhatikan Bapak Jokowi itu, modal utamanya itu hanya rendah hati, tidak lain. You percaya saya. Rendah hati. Dan mau bicara apa adanya. Tidak ada birokrasi yang terlalu seperti sudah mengerikan gitu. Nah, biasa merayat. Nah itu. Jadi modal rendah hati. Kalau kita, saya dan Pak Argo dan teman mau maju, jadilah rendah hati dalam hidupmu. Nanti Allah meninggikan kamu. Ya, oke. Suatu advice yang sangat baik juga buat kita semua tentunya sahabat RPK. Rendah hati itu kuncinya. Dan Pak Jun, tadi Pak Jun udah singgung masalah rencana besar IKN. Apakah IKN ini bisa jadi simbol persatuan Indonesia di era kemerdekaan ini? Karena kan bukan hanya sebagai landasan teori atau filosofi saja nih harusnya IKN ada, tapi kalau yang diharapkan juga bisa melahirkan kesejahteraan masyarakat itu Pak John. Ya, jadi saya kira IKN ini bermula dari pemikiran bahwa pembangunan itu tidak selalu bertumpu di Jawa. Oh, oke. Jadi pemerataan pembangunan harus berada pada setiap wilayah negara Republik Indonesia. Itu satu. Yang kedua, melihat kepadatan penduduk di Jawa itu sudah 123 apa 130 juta. Sementara di Kalimantan itu masih berkisar ya 10 juta lebih lah ya. Di pulau yang lebih besar gitu ya. Begitu ya. Mungkin 23 juta itu. Masih kecil lah. Iya. Dasar itulah maka dilihat Kalimantan itu tidak ada gempa bumi. Baik gempa bumi karena alam maupun gempa bumi karena benturan manusia itu kurang. Kalau di Jawa ini bahkan ada PT untuk demo, perusahaan terbatas demo. Karena memang, tapi di sana tidak ada, orang agak alergi demo. Ya, rukun-rukun aja, maka suasananya memungkinkan. Kalau di Jakarta itu begitu sesak, bahkan kita sengsara di mobil menunggu, apalagi orang naik motor sampai di rumah.
Ya, pertimbangan itulah jangan sampai terlalu banyak orang sakit jiwa dipindahkanlah ke sana. Yang ketiga, peluang lapangan kerja akan ada karena ini proyek besar sampai 25 tahun itu, Pak. 25 tahun ini tahapannya. IKN itu. Kalau sesuai undang-undang, tahun 2004 ini sudah harus pindah beberapa. Oke. Tahun 2004. 2004. Jadi akhir 2004 sudah ada yang pindah kantor pemerintah dan lain-lain. Sesuai undang-undang ya. Iya. Jadi IKN itu akan membawa dampak yang luar biasa besar karena berada pada lokasi yang masih memungkinkan pengembangan dan masih kosong, sekaligus secara strategis kemampuan meletakkan sistem pertahanan keamanan Indonesia berada di Pulau Kalimantan karena bukankah di utara itu berbatasan dengan negara Malaysia, Brunei, kemudian dan lainnya, negara persemakmuran seperti itu. Patut dijaga situ supaya jangan sampai. Jadi sudah dipertimbangkan bahwa sumber daya alam yang ada di Kalimantan begitu besar sesudah Papua, maka ini harus diamankan. Jadi pemerintah melihat dari aspek-aspek sumber daya alam juga, aspek letak, peluang pengembangan, dan yang penting adalah munculnya peluang kerja yang sangat banyak. Wow, ternyata sangat besar ya pengaruhnya. Dan sahabat RPK, nanti kita lanjutkan lagi obrolan yang pasti yang paling seru dan tambah seru. Tetap di sini. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Sahabat RPK, masih bersama dengan saya Argo, juga ada Daniel Tanamal dan Arthur Tyson, dan kita masih ngobrol sama Dr. John Palinggi. Kita bicara tentang 77 tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Kita udah bicara tentang ekonomi, teknologi, tentang kedepannya di IKN, apa pengaruhnya, ternyata sangat besar. Sahabat RPK, sekarang kita mau bicara tentang politik di dalam negeri dalam kemerdekaan, dalam 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pak John, kalau iklim politik di Indonesia, apakah sudah seperti yang diidamkan para pendiri negara ini, Pak John? Ya, iklim politik di Indonesia kalau kita bandingkan pada masa dulu tidak ada fitnah memfitnah, tidak ada jelek menjelekkan, tidak hancur menghancurkan, ya kan? Pada tataran pada proklamator kita dulu sampai menjelang Presiden Soekarno itu tidak ada istilah yang namanya saling menghancurkan, saling memburukkan, saling apa. Karena orientasi partai politik itu adalah tujuan utamanya mencapai kekuasaan supaya dia bisa membuat undang-undang, supaya dia bisa memaksakan undang-undang yang membuat kesejahteraan rakyat itu. Oke. Tetapi dalam kenyataannya, das Sollen, das Sein, seharusnya dan kenyataannya bergeser. Ya, perpolitikan kita dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Sehingga terjadi namanya kepentingan-kepentingan rakyat hanya muncul pada saat-saat tertentu berupa janji dan lain, tapi pada tataran implementasi tidak pernah dikomunikasikan apa yang telah dibuat sesuai janji itu. Maka politik dalam negeri menurut saya dia mengalir tapi terpecah-pecah ya pada tataran kepentingan pribadi dan orang-orang tertentu, sehingga melemah dalam
dalam mengimplementasikan kepentingan rakyat. Melemah. Berbahaya. Saya ulangi, melemah. Bahaya tuh Pak. Kalau bahaya tidak, karena tidak mungkin ada politik tanpa partai politik. Oke. Ya, mekanisme demokrasi itu harus ada partai politik. Partai politik, Tapi partai politik itu kan di dalam undang-undang partai politik sebetulnya sudah ada hal-hal yang harus dihindari, tapi jarang-jarang dipatuhi kan. Ya, dan dalam kenyataannya perpolitikan dalam negeri, baik di eksekutif maupun politik maupun legislatif, itu dipenuhi dengan orang-orang yang tanpa malu melakukan hal-hal yang sebetulnya itu sangat tercela karena mencuri uang negara. Oke. Ini yang memenuhi bangsa kita, tidak adanya rasa malu untuk mencuri uang negara. Sampai saat ini masih, Pak? Sampai saat ini. Kamu siarkan aja. Ya. Kalau ditanya berapa, tinggal lihat berapa orang yang di penjara kok. Iya, iya. Dan sampai triliunan. Semua sandiwara dilakukan seperti itu. Nah, adakah upaya untuk mencegah itu? Ada. Kita membuat pemberantasan, Korupsi. membuat KPK, kita membuat. Tapi kan tidak jalan sebagaimana mestinya. Rakyat tahu itu. Jadi judul ke depan itu harus ada orang yang menjanjikan mampu untuk mengurangi bahkan memberantas korupsi. Kritik Pak John untuk politik dalam negeri ini jadinya gimana tuh Pak John? Ya, politik dalam negeri jangan selalu berorientasi pada kehebohan di dalam lingkungan partai saja, tapi cobalah implementasikan dan komunikasikan kepentingan-kepentingan rakyat itu secara langsung, dan mulai artikulasi kepentingan, menyuntikkan kepentingan rakyat ke pusat kekuasaan, ada berwujud dalam bentuk-bentuk implementasi dan dirasakan oleh rakyat. Ini yang paling lemah di sini adalah gaya dan style para politisi kita itu kurang piawai. Yang kedua, yang paling lemah dalam perpolitikan kita itu adalah mengartikulasikan kepentingan rakyat, menyuntikkan apa keinginan rakyat ke pusat kekuasaan supaya dia dapat. Itu paling lemah. Oke. Karena kesibukan dengan tugas-tugas lain juga. Nah, itu. Banyak kali tugasnya. Iya. Tapi Pak John, kalau untuk politik luar negeri untuk Indonesia ada di kancah internasional gimana Pak John? Saya kira selama perjalanan politik luar negeri ini sangat diwarnai dengan tampilan-tampilan dan juga dorongan-dorongan serta komitmen-komitmen Bapak Presiden Joko Widodo. Dan oleh Menteri Luar Negeri dia implementasikan tapi lebih banyak aspeknya. Dan sampai politik luar negeri kita itu memang politik luar negeri kita itu kan harus bebas dan aktif. Oke. Bisa berhubungan dengan semua negara tanpa kecuali. Tetapi dalam mengimplementasikan politik luar negeri harus betul berhati-hati. Misalnya saja politik kita, luar negeri kita masalah Rusia Ukraina. Waktu pungut di PBB kita bilang Rusia, wah sudah salah ini kan. Yeah. Tapi kita bisa menggalang kembali hubungan baik seperti itu, dan jangan sampai pada akhirnya misalnya kita sekarang bisa dipinjamkan uang oleh salah satu negara, tetapi kita tidak membuat keseimbangan dengan negara lain, itu berbahaya. Iya. Itu berbahaya. Saya tidak usah sebutkan yang Iya. meminjamkan uang, tetapi pada saat yang sama kita salah menerjemahkan bahwa terlalu memihak suatu negara, ada kemungkinan kita akan mengalami masalah, terutama aspek yang berkaitan dengan Papua. Ini ujiannya di kemungkinan perang mendatang dua negara itu ya Pak John. Ya, kita tidak usah terlalu khawatir perang misalnya di Taiwan itu ada negara yang mau berhadapan, Cina sama Soviet, dan dibantu Jepang, Australia oleh Amerika dibantu ini. Kita tidak usah terlalu khawatir itu. Menurut saya di Taiwan tidak akan terjadi perang. Oh, oke. Ini saya kasih tahu. Ya. Tidak akan terjadi perang. Karena semua akan rugi. Kalau untuk Berbeda dengan Ukraina, karena memang ada ancaman potensi ancaman strategis terhadap
teritorial Rusia, dan juga ada aspek historical lama. Oh. Dan kalau misalnya kita bicara G20 atau tadi yang Pak John singgung Presiden ASEAN, itu menurut Pak John itu prestasi atau cuma pernak-pernik? Enggak lah. Kepercayaan G20, kita presiden G2, artinya kita memimpin G20, ya Presidensial. presidensi. Jadi kita memimpin G20 yang oleh Bapak Presiden nanti Oktober itu bukan pernak-pernik, itu betul-betul kepercayaan. Okay. Karena mereka jenuh sendiri memimpin, kan masalah. Jangan dikira di dalam G20 mereka punya masalah-masalah besar juga. Ya, terutama pangan. Yang kedua energi. Masalah juga mereka. Kalau kita masih ada sumber daya alam, masih ada, kita bisa ambil dari bumi, kita bisa hidup. Dan Indonesia diberi kepercayaan gitu Pak John. Oh sangat. G20 memimpin dan ASEAN mungkin juga di pihak kita yang memimpin juga. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk berperan sebagai satu dinamisator, artinya mendorong sesuatu hal, perdamaian-perdamaian dan hubungan-hubungan bilateral terkait dengan masalah pangan dan energi yang dihadapi dunia ini. Sekarang kan kalau di ASEAN sendiri dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen kalau nggak salah. Nah, permasalahan yang besar sekarang ada di Myanmar. Indonesia harusnya seperti apa kira-kira sikapnya Pak John untuk Myanmar kasus itu kan berada di bawah pengaruh China. Oke. Jadi setidak-tidaknya Myanmar juga ini adalah setidak-tidaknya dia sebagai anggota ASEAN, masalah hubungan internasional itu harus didekati dengan cara diplomasi. Kalau kita tidak bisa diplomasi, itu dasarnya harus kepentingan berbagai pihak dipertimbangkan. Baru bisa jalan. Oke. Dan sahabat RPK, makin edukasinya makin penuh ya sahabat RPK ya. Nanti kita akan bicara tentang budaya Indonesia di iklim kemerdekaan 77 tahun ini. Salah satunya mungkin juga persatuan dari budaya-budaya. Tapi setelah yang satu ini ya. Kita balik lagi di program Pilihan Orang Percaya POP bersama rekan saya Argo kali ini ya. Dan kita masih bicara tentang 77 tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Ada Arthur Thiessen, ada Daniel Tanamal, dan yang pastinya ada Dr. John Palinggi, sahabat RPK, yang sedang bicara dengan kita. Tadi udah bicara banyak hal, udah mulai ekonomi, politik internasional, politik dalam negeri, dan sekarang kita ngomongin budaya Indonesia. Kita masih berbudaya apa enggak nih sahabat RPK nih? Karena di iklim kemerdekaan ini terjadi pergeseran budaya seiring masuknya teknologi komunikasi yang ada gitu sahabat RPK. Tapi yang kita juga mau tanya nih Pak John, ini budaya Indonesia salah satunya adalah persatuan, mempersatukan melalui budaya-budaya yang sangat luas dan sangat banyak. Akulturasi budaya menjadi salah satu kekayaan negeri ini Pak John. Kemudian sebenarnya ini nggak tahu nih ya, sahabat RPK harus diinformasikan bahwa Pak John ini mendapat beberapa gelar kehormatan. Maaf Pak John ya kalau dibuka ya. Beberapa gelar kehormatan baik dari beberapa wilayah, dari Bali, dari Kalimantan, yang terakhir Surakarta Pak ya. Solo iya. Ya. Ini kita mau tanya nih, ada nggak manfaat akulturasi budaya dari berbagai ribuan budaya ini di Indonesia untuk persatuan? Sebetulnya kalau kita amati bagaimana lintas kultural yang
integrasi antara budaya-budaya itu ada seorang ahli dari Jerman nyatakan jika suatu bangsa mau membuat maju besar dan kuat, maka budayanya itu harus dipelihara, dikembangkan, kemudian sedemikian rupa, dan itu akan membuat bangsa itu jadi besar. Jadi budaya adalah aspek yang paling sentral dalam pengembangan kehidupan manusia di suatu bangsa, termasuk kelanjutan bangsa itu sendiri. Tetapi dia juga menyatakan, ahli ini, bahwa jika kita ingin menghancurkan suatu bangsa, maka paling gampang kita benturkan saja agama-agamanya, maka dia akan berkeping-keping dan akan hilang dari peredaran. Nah, jadi budaya betapa pentingnya. Maka saya di dalam mengurus sebagai saya sekitar 31 tahun berada dalam kerukunan beragama Indonesia BISMA. Mulanya saya sekretaris jenderal, tapi sekarang dulu ketuanya Pak Nurkolis almarhum yang sangat bagus. Dan sekarang saya ketua harian. Saya melihat, saya keliling Indonesia. Ada ratusan masjid saya datangin, gereja, pureh, dan pihara apa semua saya datang, serta masuk integrasi dari aspek-aspek adat budaya orang di daerah, dan di situ saya lihat semua budaya, adat istiadat mengandung hal yang sangat positif terhadap kehidupan manusia. Artinya nilai tambah kehidupan manusia ada di budaya, adat istiadat itu. Maka kalau kita memandang budaya adat istiadat, jangan gunakan kaca kita A memandang B, jangan gunakan kacamata A memandang budaya B. Gunakan kacamata B untuk memandang budaya kacamata B sehingga tidak terjadi konflik budaya. Maka saya sangat menghormati budaya-budaya setiap saya kemana. Iya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri gitu ya ke tempat, misalnya ke budaya yang berhadapan dengan kita gitu ya. Sama saja dengan agama. Tidak akan mungkin muncul toleransi atau dari toleransi terhadap agama lain kalau kau tidak mengerti apa isi ajaran agama itu. Demikian juga budaya. Harus dipelajari budaya, kebiasaan, norma-norma setempat. Kita pahami, baru kita bisa menyesuaikan diri. Jangan justru tata krama yang sudah ditentukan budaya orang, kita langgar saja seenaknya begitu ya, kita tidak akan berarti apa-apa dan tidak akan dihargai orang lain. Biasakan untuk memahami budaya orang dan menghormati budaya orang. Biasakan untuk memahami agama orang dan menghormati agama orang. Harus tahu mana yang dilarang, mana yang tidak, mana pantas tidak, mana halal dan tidak halal. Harus tahu begitu, barulah kita. Yang kedua, harus memiliki belas kasih yang tinggi. Belas kasih yang tinggi. Atas dasar kemanusiaan. Waktu kita buka mata, jangan yang dilihat, oh ini beda suku, agama, etnis, dan golongan. Saya tidak cocok. Waktu buka mata, upayakan dan niatkan secara tulus bahwa yang dilihat adalah manusia sama dengan saya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widi Wase. Sehingga kita bisa integrasi budaya di dalamnya. Ini apa ya? Pak John itu jadi budaya itu justru bukan menjadi eksklusif gitu ya Pak John? Oh tidak. Sebetulnya budaya tidak eksklusif di berbagai tempat. Saya sudah dari Sumatera sampai Papua sudah jalanin. Iya. Tidak eksklusif. Inklusif dia selama orang yang datang baru jangan mengganggu budaya itu. Gitu ya. Dia akan welcome. Selama kita mampu menyesuaikan dengan adat istiadat. Jangan orang nari di Papua, kita diam aja kayak patung. Jangan, harus ikut nari. Harus ikut nari gitu ya. Ya, senang. Bikin senang hati orang, bikin bahagia, nanti kita juga bahagia. Hargai orang, nanti kita dihargai. Jangan menunggu dihargai, baru menghargai. Salah. Wah, harus diingat tuh sahabat RPK. Kita manusia sudah diciptakan untuk melayani, baru kita dilayani. Bukan menunggu melayani, baru kita melayani. Salah. Namanya orang sering bilang, take and give. Salah. Give and take. Itu berlaku juga dalam usaha bisnis saya. Dan Pak John, ini terakhir. Dari kesemua yang dipaparkan Pak John dari awal mengenai perkembangan teknologi sampai akhirnya tadi akulturasi budaya,
untuk pilihan kita, pilihan orang percaya dalam hidup bermasyarakat di negeri ini, apa Pak John? Saya tambahkan sedikit ya. Waktu saya didatangin oleh Gusti Kanjeng Ratu dari Kesuhunan Solo. Keraton Surakarta di Ningrat, didatangin di sini sama anak, saya kaget sekali. Didatangi langsung untuk diundang, diberi katakanlah penghargaan sebagai penghargaan gelar yang tinggi di sana sama Pak Wiranto. Saya merasa bertanya, saya siapa? Saya anak desa. Ya, kenapa saya dipilih untuk itu? Tapi karena katakanlah saya percaya kepada Allah, percaya Tuhan Sang Hyang Widi Wasa, saya datang. Dan itu sangat menggembirakan, sangat membahagiakan, karena dengan demikian saya mengetahui juga di Kesultanan Kutai Kartanegara, juga di Denpasar, juga di Sisingamangaraja. Saya baru tahu bahwa ternyata hidup itu bukan hanya berdasarkan turunan darah daging. Hidup itu setiap orang yang kita temui harus berusaha menjadikan mereka itu adalah saudara kita. Dan saya diterima saya menangis karena ya saya mengetahui saya siapa, tetapi dihargai orang. Saya menangis dan tidak lain kata saya adalah bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Itu karena apa tuh Pak John? Hingga saat ini saya selama bisnis kurang lebih mengurus wadah kerukunan beragama, saya bersentuhan dengan semua orang yang beda agama, suku, etnis, dan golongan. Sampai di Aceh sekalipun, Masjid Banda Aceh juga saya sudah masuk. Semua pesantren saya sudah masuk. Ya, tidak ada pertanyaan suku mana, agama apa di sana. Tidak ada. Tapi saya diterima dengan baik. Jadi, ya, kalau bilang itu karena apa? Jawabannya karena kemurahan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sahabat RPK ya. Apa yang dilakukan, ya itu yang dihasilkan begitu Pak John. Tapi Pak John, sebenarnya nih Pak John, untuk pendengar kita nih, apa yang harus dilakukan Pak John supaya paling nggak ada penghargaan dari orang lain? Jadi untuk menghargai duluan kita tadi Pak John ya. Oke, secara real apa ini Pak John? Ya, berbasis pada agama. Kalau di Islam itu hablum minallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di Kristen itu adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati sama. Final itu sakral suci sudah selesai. Yang masih harus dikembangkan adalah di Islam hablu minannas, mendekatkan diri kepada sama. Di Kristen mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bukan sesama manusia Kristen Katolik, tapi sesama manusia. Maka ini adalah pintu kebahagiaan kalau ini kita bisa kembangkan di Indonesia. Yang kedua adalah upayakan memahami agama orang lain sehingga tidak cedera. Toleransi baru bisa muncul kalau kita berusaha untuk membaca dan memahami serta mengikuti. Jangan alergi terhadap ajaran agama orang, tetapi tetaplah engkau dengan keyakinan imanmu teguh, tetapi tetap menghormati agama orang lain dan memahaminya sekaligus dan tidak merendahkannya. Jadi apa yang di televisi suka merendahkan agama orang, saya menentang keras itu. Tidak ada hak kita merendahkan agama orang, karena itu sudah final, sakral, suci bagi pemeluknya. Tidak ada hak kita. Jadi saya minta supaya di televisi yang merendahkan di-cut saja itu. Nah, yang kedua, rendahkan hatimu. Di sepanjang jalan kehidupanmu dalam masyarakat, bergaul dengan orang, rendahkan hatimu, nanti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi Wasa, meninggikan engkau pada saatnya menurut rencananya. Tidak lupa, jika engkau diberkati Tuhan memperoleh sedikit rezeki, berusaha mengolah hati supaya tetap engkau memiliki belas kasih terhadap setiap orang yang diperhadapkan Tuhan kepadamu untuk menangis, hapus air matanya, nanti Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kamu. Wow, terima kasih Pak John untuk kesempatannya, dan sahabat RPK, Argo juga Arthur Tyson dan Daniel Tanamal undur diri untuk pilihan orang percaya kali ini. Kita ketemu di waktu yang lainnya. Salam. Terima kasih.